When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali aku Renita Wardani bisa kembali lagi nih menyapa teman-teman ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk selalu berkomentar, kemudian like video ini kalau teman-teman suka. Karena support dari teman-teman semua juga sangat berarti sekali untuk aku. Terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman yang sudah selalu berkomentar, sudah selalu like video ini, sudah selalu menonton. Terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman juga selalu diberikan kelancaran dalam rezekinya dan kemudahan juga dalam melaksanakan aktivitas. Hari ini pagi hari aku sudah mulai seperti biasa. Aku bakalan beresin kamar dulu, sekalian aku juga bakalan ganti spraynya. Tapi sebelumnya aku mau sapu dulu nih untuk kamarnya, karena udah beberapa hari belum aku sapu. Coba disapu aja nggak dipel teman-teman. Gimana teman-teman kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran rezeki. Dan tentunya gimana nih aktivitas hari ini? Semoga tetap bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun kalau misalnya kita nih sebagai seorang berumah tangga kadang repot sama anak-anak, tetap semangat. Aku pun seperti itu. Ini lagi benar-benar harus melatih kesabaran sekali ya. Harus benar-benar sabar sekali menghadapin anak-anak. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, kita sendiri ini yang kepusingan. Harus sabar menghadapi anak-anak, namanya juga anak-anak kecil ya. Aku pun lagi belajar sekali untuk berusaha sabar, kemudian juga banyak-banyak istighfar pokoknya. Kalau misalnya aku nih belakangan ini Nasya memang lagi rewel-rewelnya gitu ya. Kadang kalau misalnya aku tinggal mandi, kalau misalnya sore itu suka rewel, nangis dan minta ditemenin terus kemudian juga jadi bener-bener buru-buru banget teh mandinya. Pokoknya sat-sat gitu, asal mandi, asal kena air. Habis gitu ya udah, pokoknya kalau misalnya udah gendong anak-anaknya sudah tenang, aku pun jadi tenang. Dan ini saat aku lagi nyapu, Anasyanya aku taruh di ruang tamu sama Gifran seperti biasa. Gifran lagi mainan seperti biasa, anteng banget mainan mobil-mobilan. Ya udah, kalau misalnya Anasya itu memang lagi gulang-guling aja ya, karena seneng lagi tengkurap gitu. Ya udah, alhamdulillah anteng. Kalau misalnya lagi rewel, aku bener-bener kerepotan sekali. Terus kemudian susah banget atau mengerjakan aktivitas. Jadi sesempatnya aja, aku pun seperti itu kalau misalnya buat video saat anak-anak aku bener-bener lagi tenang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih saat buat video anak aku nggak tenang kemudian rewel, ya udah aku gendong aja. Kayak misalnya saat itu ya aku lagi masak kemudian Anasyanya nangis, ya udah aku gendong. Kalau pagi-pagi gini, alhamdulillah Anasyanya tuh kalau misalnya habis mandi lumayan tenang banget, apalagi kalau misalnya udah aku susuin. Nah tinggal nanti beberapa jam kemudian atau beberapa menit lah ya, ini dia bakalan tidur. Tapi alhamdulillahnya dia lagi anteng gulang-guling, terus kemudian mainan-mainan gitu. Ya udah, alhamdulillah sekali, aku bisa sekalian mau ganti spraynya juga. Memang sebagai seorang ibu rumah tangga itu harus benar-benar bisa sabar, kemudian juga bisa bagi waktu, harus bisa tahu waktu lah ya. Kalau misalnya jam-jam anak nih ketika dia pengen tidur pastikan dia rewel. Terus kemudian kalau misalnya dia udah mulai gerah, mungkin ya kalau misalnya sore nih Anasya udah mulai gerah, dia pasti pengen mandi. Itu biasanya jam 3:30, jam 3-an dia tuh udah mulai gerah dan ya udah aku mandiin. Pokoknya kalau misalnya lagi rewel memang mungkin dia lagi kecapean, pengen tidur, terus kemudian pengen minta susu, ya aku maklumin aja. Pokoknya butuh kesabaran tinggi sekali menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu lah ya. Apalagi kalau misalnya anak-anaknya banyak, kemudian juga yang satu harus diperhatikan, yang satu juga harus tetap diutamakan. Kalau misalnya masih bayi seperti Anasya, kemudian Gifran juga harus ngalah sebagai kakak. Dan ini alhamdulillah saat kamar sudah rapi, seperti biasa aku ajak Anasya lagi untuk ke kamar. Kemudian dia alhamdulillah setelah aku ngaji atau biasanya aku bacakan buku cerita, dia tidur. Dan ini sekalian aja nih, karena anak-anak juga lagi anteng, Anasya lagi tidur, aku masak nasi. Tapi nggak lama kemudian, ini cuma beberapa menit aja, tiba-tiba Anasya bangun karena dengar suara berisik gitu. Ya udah deh, akhirnya nggak istirahat. Aku sama sekali rasanya pengen rebahan gitu, main handphone dan segala macam. Tapi ya udah, karena Anasyanya juga bangun, sekalian aja nih karena setrika numpuk banyak banget. Ya udah, akhirnya aku cicil-cicil untuk nyetrika pakaian. Tapi biasanya kalau aku lagi males banget, ya udah aku nemenin Anasya main-main aja. Tapi karena memang lagi semangat juga, terus kemudian ini alhamdulillahnya aku lagi halangan, lagi menstruasi, jadi ya udah aku bebas nih untuk beraktivitas.
Jadi bebas aja untuk ngelakuin apapun pekerjaan rumah karena nggak terpaku ya sama waktu. Tapi kalau misalnya lagi nggak halangan, pasti kan ada jeda ya saat-saat sholat. Kayak misalnya sholat duha, kemudian ngaji, kemudian sholat zuhur. Jadi kalau misalnya lagi nggak halangan kayak gini, yaudah ngelakuin apa aja, di jam berapa aja. Honestly paling males banget sih sebenarnya kalau misalnya nyetrika pakaian. Meskipun ini aku nyetrikanya juga di kamar ya, karena pakai AC, berasa dingin juga, tapi tetap aja berasa gerahnya juga. Karena hawa panas juga tetap berasa dari setrikaannya itu. Nggak tahu kenapa, pokoknya paling males banget sih pekerjaan rumah yang satu ini. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Tapi harus banyak-banyak bersyukur juga ya, karena belum tentu orang di luar sana juga bisa memiliki fasilitas yang sama seperti kita. Kayak misalnya ini aku dimudahkan sekali karena aku punya AC, jadi aku masih bisa nih merasakan dinginnya AC. Kemudian ada mesin cuci juga yang mempermudah kita untuk mencuci pakaian dengan sangat mudah sekali, tinggal giling gitu ya, tinggal pencet sana sini. Karena di luar sana juga masih banyak sekali orang-orang yang mungkin belum memiliki itu semua. Jadi harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Ini saat aku nyetrika seperti biasa ya, keadaan dan kesibukan sehari-hari seperti ini harus bisa juga jaga anak, kemudian harus bisa juga memperhatikan anak. Anasya lagi gulang-guling aja, aku kasih titer tadi, alhamdulillah dia anteng. Kalau Gifran lagi mainan, ruang tamu berantakan banget, nanti teman-teman lihat deh. Ruang tamu itu berantakan banget, tapi ya nggak apa-apa, yang terpenting anak aku anteng dan aku bisa nyetrika seperti ini. Sebenarnya seru banget dan menyenangkan sekali punya dua anak ini, karena Allah benar-benar kasih yang luar biasa sekali ya. Aku sudah punya anak satu laki-laki, kemudian satu perempuan. Alhamdulillah lengkap dan semoga saja mereka dalam keadaan sehat selalu. Aku pun seperti itu, sehat, bisa menjaga dan menemani mereka, bisa melihat mereka nanti sampai sukses, kemudian punya anak, dan aku bisa merasakan punya cucu. Insya Allah ya, semoga diberikan kesehatan selalu untuk kita semua, para ibu yang kuat, yang hebat, untuk bisa menjaga anak-anak kita sampai dewasa nanti. Dan gak lama kemudian karena sudah siang juga, akhirnya aku masak untuk makan siangnya Gifran. Aku seperti biasa masak ikan aja. Kemudian ini lihat seperti yang teman-teman lihat gitu ya, berantakan sekali. Gifran lagi asik main seperti ini ketika aku nyetrika. Ya udah aku tunda aja dulu deh sampai aku suapin Gifran makan dulu, kemudian tidur siang. Gampang banget pokoknya kalau mainan anak berantakan kayak gini, pokoknya tenang aja. Yang terpenting adalah pikiran tenang, hati tenang. Nanti setelah itu baru aku bakalan beresin bareng sama Gifran juga. Tapi nggak lama kemudian setelah aku suapin Gifran, ya akhirnya aku tertidur juga sama anak-anak. Dan ini aku lanjut sore harinya. Kalau misalnya aku udah bangun nih tidur, terus kemudian anak-anak pun ikutan bangun. Tapi Anasya kebetulan masih tidur, cuma Gifran aja yang bangun. Ini dia Gifran setelah bangun tidur, dia ke toilet seperti biasa, pipis dulu. Kemudian dia minta celananya untuk dibenerin karena dia nggak bisa nih untuk balikin celananya, belum bisa belajar untuk balikin celananya itu. Kemudian kalau misalnya pakai celana sih udah bisa ya, pakai sendiri. Karena Gifran baru bangun tidur, ya udah akhirnya ini aku beresin mainannya sendiri. Pokoknya nggak pernah dibikin pusing kalau misalnya mainan anak sudah berantakan seperti ini, karena memang aku khususkan juga nih satu box yang besar untuk mainannya Gifran. Tinggal sat-sat aja gitu ya, taruh ke boxnya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai main, boxnya dikembalikan lagi, taruh di dekat area ruang tamu. Terus kemudian udah nggak kelihatan berantakan lagi deh. Pokoknya gampang banget, tinggal rapihin aja, beres deh. Teman-teman, kalau misalnya aku lagi buat konten seperti ini, buat video seperti ini, kayak misalnya di rumah, memang pakaian atau yang aku kenakan itu ya seperti ini, karena memang untuk menjaga juga. Kalau misalnya sehari-hari, biasanya memang aku pakai daster. Tapi balik lagi seperti yang sudah pernah aku bilang di video-video sebelumnya, kalau misalnya aku pakai daster itu, daster yang biasanya aku pakai itu udah lumayan banyak yang bolong, dan itu sama sekali daster yang gak aku beli, melainkan aku dikasih. Jadi aku jarang banget memang beli daster, karena memang hampir gak pernah kayaknya aku beli. Itu biasanya aku dikasih sama mama aku, kalau nggak sama mertua aku. Kemudian juga ada yang sempat dikasih juga sama, waktu itu ada ibu kosnya teman aku, itu masih sering banget aku pakai, warna hijau. Mungkin kalau misalnya teman-teman sering banget lihat aku jemur pakaian, ada beberapa daster yang aku punya, itu memang semuanya itu aku dikasih. Jadi kalau misalnya untuk buat video seperti ini, ketika aku pakai daster, itu dasternya udah bolong, jadi nggak memungkinkan lagi untuk aku pakai. Dan karena kebanyakan daster
daster aku itu kan bukan daster yang ukurannya panjang gitu ya. Jadi menjaga juga nih ketika buat video kalau misalnya nggak pakai baju yang panjang kan, karena memang aku berhijab juga. Kemudian lagi belajar sekali untuk bisa memperbaiki pakaian setiap harinya, meskipun aku juga masih yang seperti ini aja gitu ya, masih berproses menjadi lebih baik lagi dalam segi berpakaian, sikap dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ada yang tanya juga, kalau misalnya pakai kaos kaki itu di rumah, ya kalau misalnya aku lagi buat konten ya memang aku pakai kaos kaki. Terus kemudian juga kalau misalnya keluar rumah, aku usahakan memang pakai kaos kaki, dan memang pakai kaos kaki gitu ya untuk menjaga juga. Dan terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang sudah selalu support channel aku. Terima kasih banyak, sekali lagi aku ucapkan semoga rezekinya selalu bertambah dan semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.